Safar 1443 Hijriah. Kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Elizabeth. Kita sama-sama akan berbincang santai ya dalam program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Elizabeth pagi ini. Dan seperti yang kita informasikan bahwa kita hari ini langsung akan ada dua tema, di mana salah satu tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini tentang menjaga pikiran positif selama pandemi COVID dengan hipnoterapi. Yang kali ini saya langsung perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir bersama Noviandari Safira SPSICHCHT. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Iya. Mudah-mudahan perbincangan kita lancar dan tentunya sangat bermanfaat untuk warga masyarakat Insya Allah ya, bermanfaat. mendengar Sobat Bahasa FM. Dan satu lagi Sobat Bahasa FM, kita akan berbincang-bincang santai juga tentang kali ini kita bersama Dr. Gigi Ranggi Agung Purnama, di mana kita akan berbicara bersama beliaunya ini penggunaan aplikasi IHC Telemed 2021. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum dokter. Selamat pagi, waalaikumsalam. Mas Iya, Budi. apa kabar pagi ini dokter? Alhamdulillah. Baik-baik sehat, saja, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah hadir, selamat datang di Radio Bahasa FM. Sama-sama. Baik. Terima kasih. Iya, baik Sobat Bahasa FM, seperti biasa kita juga beri kesempatan buat Sobat Bahasa yang ingin bergabung di 0811301991 atau bisa melalui pesan singkat ya di 0813159931. Oke, sebelumnya dokter, ini saya berbincang-bincang dulu untuk Siap. yang pertama Monggo. ke Mbak Noviandari ya. Oke. Kita akan berbicara dulu untuk tema pertama kita Sobat Bahasa FM mengenai menjaga pikiran positif selama pandemi Covid dengan hipnoterapi. Sobat Bahasa FM, maraknya informasi bernada genting terkait pandemi Covid-19 di masyarakat rentan ya, dengan munculnya rasa cemas yang berlebih tentunya. Stres yang muncul akibat rasa cemas berlebih di masa pandemi akan berisiko menurunkan imunitas tubuh. Asal tahu saja Sobat Bahasa FM, selain imunitas yang terganggu, tentu rasa cemas berlebih ini dapat menimbulkan gejala-gejala menyerupai gejala yang dialami pasien COVID-19. Padahal Anda tahu, sesungguhnya gejala ini merupakan manifestasi rasa cemas, bukan akibat infeksi virus itu sendiri. Nah, tentu dengan adanya kabar-kabar yang luar biasa, kita tahu informasi mulai dari awal pandemi sampai alhamdulillah sekarang sudah mulai landai. Barbarnya luar biasa pemberitaan itu. Pro dan kontra, hoax dan juga kebenaran, antara kebenaran dan hoax benar-benar diserang habis-habisan. Jadi kita sebagai masyarakat awam terutama, tentu kita gelisah ya, cemas gitu. Kepikiran udah pasti gitu. Stres iya gitu ya kan. Belum lagi ada pembatasan-pembatasan ini itu yang membuat roda perekonomian kita mulai hancur, benar-benar anjlok. Itu semua ada permasalahannya masing-masing. Bicara tentang pikiran, tentang was-was, perasaan yang nggak enak dan itu sebagainya, kayaknya perlu diterapi sih sebenarnya. Butuh keterapian tersendiri. Bagaimana caranya? Ini saya yakin Anda dan saya tentu juga punya kadar was-was yang antara banget, rendah, ya kadang biasa-biasa aja gitu. Tapi ini ada kesempatan yang menarik sekali lagi untuk Anda bisa berkonsultasi nantinya bersama beliaunya. Kita akan berbicara langsung ke narasumber kita yang perdana di kesempatan pagi ini bersama Mbak Noviandari. Mbak Noviandari, bicara tentang tema kita pagi ini tentang menjaga pikiran positif selama pandemi COVID dengan hipnoterapi. Memang banyak sekali ya Mbak untuk kita ketahui. Mulai dari awal pandemi kita memang tahu bagaimana berita itu benar-benar barbar lah kita bahasa kita ya, dan kita dibenturkan habis-habisan dengan kebenaran hoax. Jadinya kita menjadi tengah-tengah sebagai orang awam tentu bingung. Sebenarnya apakah benar ada pengaruhnya antara pikiran ini dengan suatu penyakit tertentu, Mbak Noviandari? Kalau dilihat dari segi psikolog atau dari segi pikiran dari manusia itu sendiri, silakan Mbak. Oke, baik. Baik. Karena basic saya sendiri adalah psikologi. Iya. Jadi ketika kita bicara tentang pikiran, Iya. nah, jadi kita belajar psikologi sedikit saja. Boleh dengan senang Jadi hati. keterkaitan antara pikiran, tubuh, dan perasaan ini sangat erat sekali. Dan yang memang yang paling sangat memegang peran besar adalah pikiran. Contohnya saja selama pandemi ini rata-rata
seseorang dengan pikiran yang kacau, dengan hoax-hoax yang ada di luar, dengan berita kematian yang memang luar biasa banyaknya. Nah, jadi rata-rata mereka itu merasa takut terjangkit. Dari takut terjangkit tersebut ada gejala sedikit, mereka demam, mereka sedikit nggak enak badan karena memang cuacanya kan sekarang lagi nggak bagus juga. Nah, jadi biasanya mereka langsung melarikan, oh ini saya COVID nih. Nah, jadi sampai ada beberapa dari mereka yang merasakan asam lambungnya naik. Betul. Oke, jadi rata-rata klien terakhir saya itu mayoritas mereka merasakan asam lambung naik, insomnia. Iya, sampai separah itu. Kenapa? Karena memang mayoritas masyarakat kita di Situbondo ini kan untuk masalah vaksinasi, pengobatan dan sebagainya masih banyak yang awam. Nah, jadi pikiran mereka diserang dengan hoax-hoax yang seperti itu, dengan mungkin pengetahuan yang kurang tentang bagaimana sih cara saya mengatasi pandemi ini gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya mereka rata-rata tingkat kecemasannya tinggi, sampai ada yang insomnia, bahkan ada yang asam lambungnya naik. Gitu, seperti itu. Kalau fenomena selama ini yang saya hadapi selama pandemi rata-rata demikian. Nah, dengan adanya hipnoterapi ini adalah salah satu ikhtiar kita, usaha kita. Karena kita udah kadung overthinking nih, bahasa anak sekarang gitu. Bahasa overthinking banget nih gitu. Nah, dari overthinking itu kita bisa mengendalikan pikiran kita dengan hipnoterapi. Nah, untuk hipnoterapi sendiri saya yakin masih banyak yang belum mengetahui dan masih awam sekali. Apa sih hipnoterapi itu? Betul sekali. Dan ketika saya dulu membawakan pertama kali hipnoterapi ke Situbondo, langsung diserang begini. Wah, nanti saya hilang kesadaran ya kan? Jadi kayak hipnotis gitu istilahnya. Jadi kan selama ini mereka lihat di televisi ya memang seperti itu. Nah, itu hypnostic. Jadi memang ada perbedaan antara hipnoterapi dan hypnostic. Jadi yang ada di televisi berbeda dengan hipnoterapi yang kita lakukan, karena memang basic kita adalah menggunakan ilmu psikologi seperti itu. Jadi bukan hilang kesadaran, bahkan ada mbak itu pakai mantra ya, baca-bacaan seperti itu. No, jadi benar-benar adalah murni. Jadi hipnoterapi sendiri adalah memanfaatkan gelombang otak dari manusia. Jadi gelombang otak kita itu kita manfaatkan untuk proses hipnoterapi ini. Nah, saya jelaskan sedikit untuk hipnoterapi. Jadi hipnoterapi merupakan salah satu terapi dengan menggunakan metode hipnosis, atau orang sering bilang hipnotis. Memang betul. Nah, tapi hipnosisnya ini dengan cara relaksasi. Kita menggunakan hipnoterapinya biasanya kalau saya dengan musik. Jadi benar-benar santai sekali. Nah, kita pelan-pelan bawa klien kita ke alam bawah sadarnya. Karena kita mau memberikan sugesti positif. Jadi dari orang yang overthinking, dia ngerasa mbak ini aku kok rasanya ya ini banget, galau banget, mau keluar takut dan sebagainya. Nah, itu kita kasih sugesti-sugesti yang positif, apalagi tentang vaksinasi sekarang. Karena orang berpikirnya saya divaksin nanti katanya malah bikin penyakit baru di tubuh saya. Nah, itu kita luruskan, kita kasih pemahaman. Setelah mereka sepakat, kita kasih sugesti positif. Dengan adanya vaksin itu nanti membuat tubuh Anda menjadi semakin kuat, semakin sehat gitu. Seperti itu prosesnya. Jadi jangan disalahpahami dulu. Jadi hipnoterapi ini adalah proses terapi dengan menggunakan metode relaksasi, dengan musik, dengan hal-hal yang menyenangkan yang bisa kita lakukan bersama. Seperti itu. Oke, Mbak, menarik sekali tentang memang kita ini hidup di antara orang-orang yang tentu ini adalah hal yang baru. Pandemi ini kan anggap aja adalah sesuatu atau kehidupan yang new normal lah. New normal ini adalah normal yang baru, nggak seperti biasanya, dan kita harus memahami itu dan bisa mau menerima mau tidak mau gitu ya. Dan ini tentunya penekanan-penekanan. Dan saya ini ingin fokuskan, oke lah, untuk pandemi ini anggap aja alhamdulillahnya lah kita sudah mulai landai atau bahkan sudah sedikit-sedikit hilang lah begitu ya. Walaupun tetap kita harus menjaga prokes ya Mbak ya. Tapi tetap kita masalah kita adalah masalah baru, yaitu tentang vaksinasi. Dan ini tentu banyak sekali, dan ini ada di antara di mana ini adalah program pemerintah. Tidak sekedar program pemerintah sebenarnya, untuk kita sebenarnya, kembali ke kita kan gitu Mbak. Tapi nggak bisa. Kita dari cara hipnoterapi itu sendiri,
seperti apa sih untuk meyakinkan seseorang gitu ya, apalagi dengan individu seperti saya sebagai orang awam. Saya tidak punya keahlian untuk bagaimana nih caranya untuk meyakinkan seseorang gitu. Tapi apakah ada trik Mbak mungkin dengan hipnoterapi ini, bagaimana cara meyakinkan seseorang supaya dia itu percaya dan tidak lagi percaya pada berita-berita yang beredar, apalagi hoax seperti itu. Seperti apa Mbak? Oke, betul sekali. Jadi untuk proses hipnoterapi sendiri, sebelum kita melakukan hipnoterapi, itu ada yang namanya konseling. Konseling ya? Oke, kita melakukan konseling dulu sama klien dengan mereka. Kita tanya, contohnya tentang vaksinasi ya. Mbak, saya mau vaksin, tapi beritanya mereka menjabarkan bla 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 bla. Tapi Anda mau? Iya mau, tapi saya mendengar berita itu takut. Akhirnya down gitu ya. Nah, kita sebagai terapis memang harus memberitahu tentang sebuah berita yang benar. Nah, jadi ada banyak sumber yang menyatakan bahwa vaksin itu aman dan halal. Nah, ketika kita sudah bisa meyakinkan klien datang kepada kita, berarti itu sudah memiliki niat yang besar. Itu adalah catatan utama bagi saya. Jadi ketika klien datang, mereka sudah punya niat. Kita sebagai terapis hanya membantu, meluruskan informasi, memberikan informasi dan pemahaman yang klien itu selama ini memandang dari sudut pandang yang salah, seperti itu. Setelah kita menemukan sebuah kesepakatan, oke, berarti Mbak, dengan informasi yang saya berikan ini sudah dari istilahnya dari yang terpercaya sekali. Jadi tidak ada alasan lagi bagi Anda untuk mempercayai hoax-hoax yang kita tidak tahu sebenarnya itu dari mana sumbernya, seperti itu. Nah, ketika seperti itu, di proses hipnoterapi kita akan masuk ke dalam alam bawah sadar dari klien. Nah, gimana caranya masuk ke alam bawah sadar? Kalau saya ngasih tahu klien seseorang dengan konseling secara sadar, orang itu masih pikirannya berjalan, Mbak ini nih ngomong apa sih, dia nggak tahu sih apa yang saya rasakan. Tapi ketika kita memberikan sugesti positif di alam bawah sadar klien, klien masuk dalam kondisi trance atau dia di alam bawah sadarnya sudah nyaman dan siap untuk menerima sugesti dari kami. Jadi saat itulah sugesti saya berikan, saya masukkan untuk menguatkan, memberikan keberanian dan ketenangan bagi klien. Jadi ketika mendengar vaksinasi lagi, ketika mau mengambil keputusan untuk vaksin, sudah tidak ada lagi keraguan-raguan. Dan ketika sudah sugesti tersampaikan, nah di sana saya akan mengembalikan lagi kesadaran klien, sangat rileks dan fokus kepada diri sendiri. Jadi saya membawa individu untuk mampu dan mau berbicara dengan dirinya sendiri. Jadi saya sebagai perantara memberikan sugesti positif yang sebenarnya sugesti itu di awal ketika konseling sudah disepakati oleh klien. Oke, jadi Mbak ininya gimana? Iya Mbak, saya ingin menjadi lebih tenang. Jadi saya ketika vaksin nanti saya bisa berani, saya nggak takut karena memang ini untuk kebaikan saya, seperti itu. Nah, sugesti itu yang saya masukkan. Apa bedanya sugesti itu diberikan ketika klien sadar dan tidak sadar? Ketika klien sadar, pikiran ini aktif. Ada yang namanya critical area di pikiran kita yang langsung menyangkal, seperti itu. Nah, tapi ketika klien di alam bawah sadarnya, nah critical areanya ini sudah terbuka. Jadi apa yang saya katakan itu akan masuk ke alam bawah sadar klien dan dengan sendirinya itu akan menguat, seperti itu. Nah, seperti kita lihat kan kalau di televisi ketika sudah dihipnotis, plek, yang disuruh apa aja itu mau. Nah, seperti itu, cuma kita ini dalam proses terapi. Jadi semua dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan dan untuk kebaikan dari klien kita. Seperti itu. Baik ya. Saya ke pertanyaan dulu. Assalamualaikum, dari Ibu Tari di Panarukan. Mau tanya tentang baby blues syndrome. Sebenarnya seberapa wajar sih anak nangis dalam sehari? Lalu kalau anak terlalu sering rewel, bagaimana solusinya? Apakah ada terapi khusus ini? Oke. Saya langsung jawab saja. Jadi kalau untuk anak, kalau untuk anak yang bisa dilakukan hipnoterapi itu sebenarnya memang dari usia paling efektif itu 2 tahun ke atas. 2 tahun ke bawah yang melakukan terapi itu lebih banyak kepada ibunya, seperti itu. Jadi ibunya yang saya berikan pemahaman.
bagaimana cara ini kan kaitannya dengan psikologi perkembangan anak seperti itu. Jadi bagaimana cara-cara ibu itu menenangkan bayinya, dan alasan-alasan bayinya menangis itu memang bisa dideteksi dari sang ibu sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan hipnoterapi, kita kan kurang tahu babynya ini usia berapa. Nah, kalau semua babynya kurang tahu usia berapa, itu biasanya nanti yang kita terapi ibunya dulu. Kita terapi ibunya dulu karena kita tidak bisa langsung ke babynya. Nah, ketika 2 tahun ke atas baru kita bisa melakukan hipnoterapi ke anak tersebut. Dan itu pun hipnoterapi diteruskan juga nanti ketika menjelang tidur. Nanti mamanya yang menggantikan terapisnya. Jadi nanti terapisnya memberikan cara sederhana bagi mama supaya mama bisa memberikan sugesti kepada anaknya. Jadi sebenarnya untuk membawa anak ke dalam kondisi alam bawah sadar mereka tidak selamanya harus dihipnoterapi, tapi ada waktu-waktu tertentu seperti anak ketika mau tidur. Nah, ketika anak mau tidur itu kan sudah di alam bawah sadar, di ambang-ambang aku ini bangun apa tidur. Kalau kayak kita gitu mau kesirap. Nah, pada saat itu dimasukkan sugesti oleh mamanya, itu biasanya akan masuk ke alam bawah sadarnya dan itu akan men-setting semua pikirannya. Seperti itu. Baik, kita break dulu sejenak. Baik, dokter juga kita break dulu. Nanti kita akan kembali lagi dengan tema kita yang berikutnya, dan nanti juga kita masih tetap berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, baik itu line telepon ataupun via WA di WhatsApp dengan pesan singkat Anda. Baik, sobat, tetap di Ngobras, ngobrol santai bersama Rumah Sakit Elizabeth. Terima kasih, masih di obrolan santai kita di Ngobras, ngobrol santai bersama Rumah Sakit Elizabeth, dan kita masih bersama 2 narasumber kita. Ada Novian dari Safira SPSI CHCHT dengan tema kita menjaga pikiran positif selama pandemi COVID dengan hipnoterapi. Juga bersama Dr. Gigi Ranggi Agung Purnama dengan tema kita penggunaan aplikasi IHC Telemed 2021. Sejenak kita break dulu bersama Mbak Novian dari. Nah, kita break dulu sebentar ya. Kita beralih ke Dr. Ranggi Agung Purnama terlebih dahulu. Baik, dokter, kali ini kita akan ke tema kita yang kedua ya, tentang penggunaan aplikasi IHC Telemed 2021. Kalau kita bicara tentang aplikasi, tentunya kita tidak jauh dari yang namanya smartphone, tidak jauh juga dengan yang namanya komunikasi. Apalagi dengan sekarang, dengan bahasa pandemi kita itu sudah ada yang namanya daring, virtual, seperti gitu-gitu ya. Komunikasi jarak jauh lah, seperti itu. Karena kita juga tidak mungkin, apalagi saat-saat kemarin-kemarin kita selama 1 tahun lebih lah ya, kita sangat hampir tidak ada komunikasi dengan dokter, susah kita mau kemana. Mau ke rumah sakit pun kita juga udah takut ya. Kembali lagi sih sebenarnya kita ke psikolog seseorang itu ya Mbak ya, tentang masuk rumah sakit, jangankan masuk, lewat aja udah ngeliat tenda udah bleng, udah langsung asam lambung udah kemana-mana tuh, udah melambung kemana-mana justru ya. Tapi dokter, kita kalau bicara tentang aplikasi nih, Anda ingin memperkenalkan kita tentang aplikasi yang namanya aplikasi IHC. Aplikasi IHC ini sebenarnya apa sih dokter, dan seperti apa penggunaannya dan tujuannya untuk apa? Ya, silakan dokter. Baik, terima kasih sebelumnya ya Mas Bobi ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan layanan terbaru dari Rumah Sakit Elizabeth. Dan memang layanan ini merupakan layanan unggulan kami, pilot project kami di tahun 2021 ini, bahwasanya kami membuka terobosan baru terkait dengan layanan kesehatan yang tanpa orang harus datang ke rumah sakit, namun kita bisa layani kesehatannya. Artinya mempermudah ya itu ya. Jadi memang asal mulanya dari pelayanan ini pada awal-awal 2021 pas Maret sama April itu kan kita lagi tinggi-tingginya kasus COVID. Betul. Yang mana memang rumah sakit kami memang overload dan tidak bisa menampung pasien, sehingga sampai ada beberapa pasien yang isoman, mau nggak mau kita harus pulangkan ke rumah dan kita tidak layani. Nah, itu yang akhirnya membuat kami membuat layanan dari jadi kami tergabung di dalam IHC ya, Indonesian Health Corporation. Ada 70 rumah sakit di Indonesia. Akhirnya kami menggali-gali ide, intinya menggabungkan ide gimana ini caranya agar masyarakat tetap terlayani, terutama untuk yang berkeluhan ringan, karena waktu itu memang kasus di Indonesia COVID kan lagi membludak, sehingga hampir semua rumah sakit overload. Akhirnya kita membuat terobosan ini, bahwasanya
terutama memang kemarin kita khususkan untuk pasien-pasien yang isoman. Dalam artian pasien tidak harus ke rumah sakit, hanya cukup membuka aplikasi atau mendownload aplikasi melalui Play Store dulu. Jadi nanti di Play Store tinggal diketik yang namanya IHC Telemed akan muncul. Di situ langsung dibuka dan diinstal. Setelah diinstal nanti akan ada menu di situ, IHC Telemed tinggal dibuka. Mungkin kalau misalkan belum punya akun, akhirnya kan harus daftar dulu. Nanti akan diarahkan untuk cara pendaftarannya seperti apa. Lah intinya layanan unggulan ini kenapa kami promosikan di Situbondo ini, kebetulan yang bergabung hanya kami. Lah maksud kami masyarakat Situbondo mungkin kalau pas lagi keluar kota dan membutuhkan layanan kesehatan atau pengobatan tidak perlu bingung juga, tinggal buka aplikasi ini saja. Misalkan di Surabaya kami ada 70 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi intinya aplikasi ini mengakomodir semua kebutuhan layanan kesehatan by virtual. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, layanan yang kami berikan dalam IHC Telemed ini bukan hanya sekedar konsultasi. Di situ juga ada pengobatan. Misalkan butuh obat, nanti di sini juga bisa dipesankan dari rumah sakit kami by ojek online atau langsung diambil ke rumah sakit. Itu seperti itu. Jadi Mas Bobi. Dan keunggulan di IHC Telemed ini untuk saat ini kami sudah banyak dokter yang bergabung. Memang belum semua dokter yang bergabung dalam layanan ini. Mungkin pemikirannya kan ribet sih, aku mau yang simpel-simpel aja, mau datang ke rumah sakit, aku pengen ketemu langsung sama dokternya. Memang itu tidak ada masalah selama selama kondisinya memungkinkan ya. Tapi apabila memang tidak memungkinkan, boleh, kami ada 4 dokter umum yang siap melayani, 1 dokter gigi. Dokter umumnya ada dokter Aldo, dokter Stevi, dokter Budiono, dan dokter Gisma. Sementara dokter giginya dengan saya sendiri, dokter gigi Ranggi. Dokter anaknya ada dokter Debbie, dokter saraf ada dokter Reza, dokter bedah urologi ada dokter Zulfikar, dan dokter objin ada dokter Ira, dokter THT-nya ada dokter Anis, dan penyakit dalamnya sementara yang bergabung hanya dokter Bayaki. Itu. Jadi misalkan masyarakat Situbondo yang membutuhkan layanan atau kontrol pos MRS bisa tuh, karena memang kondisinya belum memungkinkan untuk ke rumah sakit, tinggal download aja layanan ini dengan memastikan kira-kira saya harus kontrol ke rumah sakit apa enggak, untuk memastikan saja. Berbagai konsultasi apa saja menyangkut kesehatan apapun itu. Dan kira-kira apakah ini ada waktu atau tenggang waktu untuk kita kapan jam aktif dari aplikasi itu sendiri untuk bisa konsultasi dengan dokter? Seperti apa? Betul ada. Jadi seperti apa? Untuk yang di aplikasi ini, jadi intinya masyarakat bisa saja mendownload aplikasinya dulu. Ketika nanti memilih dokternya atau poli mana yang dituju, di situ otomatis sudah akan tertuang di situ. Jam prakteknya jam berapa? Karena tidak mungkin juga dong namanya dokter 24 jam pasien. Namanya juga pasti punya urusan lain terkait dengan keluarga. Mungkin seperti itu. Iya. Dengan kemudahan aplikasi ini kan harapan dari dunia kesehatan, khususnya rumah sakit yang sudah tergabung dalam aplikasi IHC ini kan tujuannya untuk mempermudah tentunya ya untuk masyarakat berkomunikasi, berkonsultasi dengan dokter-dokter pilihan, dan memang tujuan mereka masing-masing, karena setiap kita konsultasi tentu punya tujuan masing-masing ya, ke poli mana, ke spesialis mana, seperti itu ya. Nah, ini apakah nanti dari aplikasi ini sendiri, kira-kira kita apakah setelah kita download, apakah ini yang akan muncul itu pilihan 70 rumah sakit itu kah? Atau karena kita berada di Situbondo, apakah hanya muncul rumah sakit Elizabeth aja, atau seperti apa? Atau pilihannya seperti apa? Betul, jadi gini Mas Bobi, intinya ketika kita sudah mendownload aplikasi IHC Telemed ini, otomatis semua rumah sakit akan muncul. Jadi 70 rumah sakit yang ada di Indonesia itu akan muncul. Namun ketika biasanya diaktifkan di Android atau di HP kami terkait dengan GPS itu, otomatis Elizabeth akan berada di atas, sehingga tidak perlu scroll ke bawah. Jadi itu suatu informasi yang sangat memudahkan masyarakat. Jadi tentu masyarakat nggak bingung-bingung lagi, karena ada yang lebih dekat di kota kita, apalagi Situbondo sudah termasuk dalam gabungan aplikasi IHC ini.
Jadi ini tadi yang sudah disebutkan dokter bahwa wah ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali ya, karena beberapa dokter spesialis ada di dalamnya. Seperti tadi, seperti umum lumayan lah, ada 4 dokter itu, ada dokter gigi juga, ada saraf juga, dan lain-lainnya itu nanti tinggal pilih aja seperti itu dokter. Nah, keunggulan ini dari aplikasi IHC ini sendiri, nah ini memberikan layanan apa saja? Maksudnya selain kita bisa memilih untuk komunikasi langsung dengan dokter itu atau dengan spesialis mana yang kita pilih itu, apakah nanti kita butuh untuk masih ada konsultasi langsung kepada dokternya atau hanya cukup di aplikasi itu saja, dokter? Jadi intinya begini, kalau misalkan hanya untuk keluhan yang tanpa butuh pemeriksaan fisik, mungkin bisa. Ya, karena kan bagaimanapun kita kan konsultasi pasti ingin tahu nih, ini kok nggak diperiksa sih saya gitu, kok asal ini aja disuruh begini gitu. Kadang-kadang orang kan juga, aduh ini gimana sih gitu. Jadi betul Mas Budi, memang namanya semua yang virtual atau daring ya pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Mungkin kelebihannya itu mempermudah sekali dalam segi jarak. Misalkan saya pengen ke Elizabeth tapi rumah saya di Besuki, ya sudah deh, saya telemed dulu. Nanti kalau misalkan memang butuh pemeriksaan atau tindakan yang memang harus pasiennya kami lihat, yang mau tidak mau, seperti halnya contohnya gigi lah Mas Budi ya, kayak saya sendiri ketika sakit gigi, oke Bu, saya mau nempel, kan nggak mungkin juga saya nempel bayi dari pakai barcode kali udah ketutup gitu ya, pakai barcode gitu. Mau nggak mau kan pasiennya juga harus datang ke kami. Jadi itu memang menjadi keterbatasan secara virtual untuk sementara ini gitu. Tapi paling tidak maksud kami mengedukasi masyarakat bahwasanya aplikasi ini mau kami kembangkan, dan di situ juga sudah ada menu pilihannya sebenarnya. Untuk sementara memang kita memastikan hanya untuk pasien yang umum yang berbayar. Tapi di situ tidak menutup kemungkinan kami sudah kasih penjamin dalam hal ini mungkin BPJS Kesehatan atau asuransi yang lain untuk bisa masuk di layanan telemedicine ini. Bahwasanya artinya begini, ketika BPJS Kesehatan atau asuransi yang lain mau mengcover dari layanan ini, kita welcome saja gitu intinya. Untuk sementara memang BPJS Kesehatan belum bisa melakukan mengcover terkait dengan layanan telemedicine ini. Sehingga maksud saya ketika nanti BPJS ini mau untuk mengcover layanan ini, tidak menutup kemungkinan kita akan menerima untuk pasien BPJS sehingga tidak berbayar. Begitu tujuannya. Ya, karena itu memang satu poin juga sih yang mau saya pertanyakan tadi. Apakah dengan konsultasi itu nantinya akan ada biaya tersendiri? Karena itu sangat juga masyarakat harus tahu tentang itu. Apa hanya sekedar download gratis aja, konsultasi gratis saja, ataukah ada biaya di belakang itu, dokter? Untuk sementara memang untuk downloadnya gratis, karena downloadnya melalui Play Store. Untuk konsultasi, biaya konsultasi yang kami bebankan pada pasien untuk dokter spesialis sebesar 75.000, dan untuk dokter umum atau dokter gigi umum sebesar 50.000. Jadi seperti itu. Wah, ini penjelasannya seperti ini sangat penting juga, karena masyarakat juga supaya lebih paham tentang yang pertama adalah ya ini dengan adanya aplikasi, anggap aja ini adalah aplikasi kemudahan yang baru yang bisa masyarakat download dan bisa konsultasi langsung pada dokter-dokter yang memang jadi tujuan konsultasi mereka, seperti itu. Baik dokter, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sementara break dulu dokternya. Saya ke Mbak Novi lagi nih. Mbak Novi, saya coba untuk ini ya, untuk coba ada pertanyaan dari Arumi, bagaimana bisa menenangkan hati supaya kita bisa menerima kenyataan kalau sudah sakit hati dan kecewa, curhat. Kita tidak bisa melepaskan orang tersebut, bahkan kepikiran terus. Terapi apa kira-kira yang dibutuhkan supaya bisa damai dan bisa mementingkan perasaan kita sendiri supaya bisa keluar dari rasa sakit hati, curhat? Bagus sekali ya. Karena memang biasanya rata-rata mereka datang kepada saya curhat. Curhat, iya betul. Nah, jadi hipnoterapi sendiri secara psikologis seseorang itu akan menyimpan masa lalu. Iya, tentunya. Terutama masa lalu yang cenderung tidak enak atau buruk, dan itu biasanya terbawa. Apalagi kayak tadi sulit untuk dilupakan karena terkait dengan perasaan. Biasanya seperti dari hipnoterapi sendiri ada yang namanya forgiveness therapy. Jadi kita dari forgiveness therapy ini berdamai dengan diri sendiri. Nah, bagaimana dari kenyataan yang kita terima
itu nanti kita bisa benar-benar menerima dan mengambil hikmah. Kenapa sih ya aku kok belum bisa melupakan, masih sakit hati? Karena sebetulnya Anda masih belum bisa memetik hikmah dari kejadian yang dialami. Itu poinnya. Nah, dan saya memang bertugas untuk bagaimana membimbing klien seseorang itu menemukan hikmah di balik masalahnya, sehingga di sana nanti kita melakukan forgiveness terapi. Benar-benar, iya saya ikhlas, iya saya tahu saya harusnya seperti apa, seperti itu. Ketika sudah muncul yang namanya diri berbicara, mengakui tentang apa yang harus saya lakukan, harusnya saya bagaimana. Nah, poinnya barulah kita melakukan forgiveness terapi supaya orang tersebut berdamai dengan diri sendiri. Seperti itu. Dan juga ada namanya terapi untuk memaafkan keadaan masa lalu ataupun orang di masa lalu. Jadi kita belum bisa melupakan, rasanya sakit karena kita belum bisa memaafkan. Dan memaafkan ini kok saya disuruh memaafkan sih Mbak, kan saya yang disakiti. Biasanya seperti itu pertanyaannya. Nah, sekarang begini, memaafkan itu adalah hadiah sebenarnya untuk Anda, bukan untuk dia. Ketika Anda sudah memaafkan dia, benar-benar bisa memaafkan dia, bisa ikhlas, nah nanti rasa dendam, rasa sakit hati itu sendirinya akan sedikit-sedikit menghilang, mereda, seperti itu. Ya, jadi ketika Anda masih belum bisa memaafkan, maka itu akan terus menyakitkan. Nah, makanya namanya forgiveness therapy. Jadi terapi pemaafan untuk berdamai dengan diri sendiri. Jadi kita samakan frame, memaafkan itu adalah kado dari Tuhan untuk kita, bukan untuk orang tersebut. Jadi Anda memaafkan orang tersebut, itu adalah keuntungan bagi Anda, bukan bagi yang bersangkutan. Seperti itu. Oke. Dan ada pertanyaan lagi, apakah hipnoterapi ini sudah juga masuk cover BPJS? Ya, ini ada pertanyaan juga nih. Bagaimana nih? Oke, kayaknya Dokter Anggi yang bisa gitu. membantu saya untuk Langsung menjawab. kita ke Dokter Anggi. Ya, silakan Dokter Anggi, silakan untuk bisa menjawabnya. Jadi mohon maaf selama ini memang kayaknya belum tercover terkait dengan BPJS. Sementara untuk pasien umum, sebenarnya kami kan untuk layanan yang tercover BPJS itu bukan dari rumah sakitnya ya, masyarakat ya Bapak Ibu-ibu, bahwasanya sebenarnya kami semua layanan yang ada di rumah sakit akan tercover ketika BPJS-nya mau membayar kami. Kami pasti akan melakukan pelayanan itu. Tapi kalau misalkan BPJS-nya belum bisa, ya mohon maaf, layanan itu belum kami tangguhkan. Gitu. Terima kasih penjelasannya. Baik, sebelum saya kita akhiri, saya coba untuk kembali lagi untuk lebih jelasnya lagi kepada Dokter Gigi Ranggi, Dokter Ranggi ya, tentang penggunaan aplikasi IHC Telemed untuk lebih mempercayakan lagi kepada masyarakat, lebih ramai lagi masyarakat untuk bisa mendownload atau menggunakan aplikasi yang semudah kita membalik telapak tangan ya sekarang ya. Karena ini memang sangat dibutuhkan masyarakat banyak. Seperti apakah sekali lagi boleh dijelaskan tentang hal ini sebagai rangkumannya sekaligus, Dokter silakan. Siap. Jadi yang awal harus dilakukan adalah mendownload di Play Store aplikasi yang bernama IHC Telemed. Ketika sudah bisa didownload, dibuka aplikasinya dulu, terus diklik di paling bawah yang ada tulisan daftar di sini. Sehingga setelah daftar di sini, di situ akan dimintain data bermacam-macam terkait dengan data diri. Dan memang untuk awal pembuatan akun kita minta untuk foto KTP dan nomor NIK. Apa tujuannya? Agar ketika pasien mendaftar, kita sudah punya atau kita sudah buatkan otomatis langsung yang namanya rekam medis, sehingga kami tidak perlu bolak-balik untuk mengkonfirmasi terkait dengan data diri itu. Setelah sudah dilakukan penginputan data diri, tinggal udah diklik dan langsung ke menu layanan telemedicine. Di dalam layanan menu telemedicine itu sudah akan muncul poli-poli dari masing-masing menu poli yang ingin dipilih dari yang bersangkutan. Monggo tinggal diklik aja poli mana yang ingin. Katakanlah misalkan mau ke poli gigi, tinggal diklik poli gigi umum, nanti ada nama saya di situ. Terus ada jam praktek saya. Kalau misalkan memang pas lagi jam praktek, pasti akan bisa
terklik. Namun begini Mas Bobi, ketika misalkan mau daftar untuk, misalkan jam praktek saya dari jam 9 sampai jam 10 ya, cuma daftarnya dan jam 12 di hari itu otomatis tidak akan bisa terklik, sehingga harus daftar di besoknya. Setelah pendaftaran itu akan diarahkan untuk menu pembayaran. Jadi sebelum melakukan konsultasi memang yang bersangkutan diminta untuk berbayar dulu dengan virtual account atau dengan via transfer. Di situ juga sudah ada layanannya dari masing-masing bank. Insya Allah kami sudah lengkap semua. Tuh, setelah melakukan pembayaran nanti akan ada notifikasi bahwasanya sudah terbayar dan tinggal menunggu konfirmasi dari pihak kami. Nantinya kami akan menghubungkan ke dokter melalui aplikasinya. Iya, terima kasih atas penjelasannya, Mbak Novi. Sedikit juga sekali lagi untuk meyakinkan masyarakat supaya tidak ada lagi pikiran negatif dan terus optimis, ya kan? Karena bagaimanapun ini ada sangkut pautnya dengan imunitas seseorang, apalagi sekarang ini sangat rentan sekali imunitas seseorang untuk menghadapi segala macam penyakit, ya, tidak hanya COVID aja gitu. Seperti apa Mbak Novi untuk lebih meyakinkan masyarakat? Iya, terima kasih. Jadi buat masyarakat tetap stay positif, menjaga pikiran positif. Kenapa? Karena dari pikiran itu yang membentuk diri kita. Contohnya rasa cemas akan muncul, terus juga rasa takut yang berlebihan. Nah, itu intinya adalah dari pikiran kita sendiri. Makanya stay positif, tetap berpikir positif supaya yang terjadi kepada diri kita juga positif. Badan kita sehat karena kita tidak berpikir yang macam-macam seperti itu. Dan untuk hipnoterapi sendiri, yang bisa apa sih Kak yang bisa diselesaikan dengan hipnoterapi, biasanya gitu. Nah, jadi hipnoterapi sendiri ini ada yang namanya hipnomotivasi. Bagi yang muda-muda yang suka mager, males gerak, yang benar-benar down buat belajar, apalagi sekarang lagi pandemi, itu bisa dihipnomotivasi. Nah, juga ada forgiveness terapi yang tadi yang masih jadi tahanan masa lalu nggak bisa move on. Nah, itu bisa juga dengan hipnoterapi. Nah, bagi teman-teman juga yang punya fobia, biasanya ini takut balon dan sebagainya, pakai hipnoterapi bisa. Yang penting kita ada usaha sama niat, insya Allah bisa. Dan untuk yang kurang percaya diri dan insomnia itu juga bisa. Jadi hipnoterapi bisa jadi alternatif yang bisa dicoba oleh teman-teman semua yang ada di sini. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Novian dari Safira untuk penjelasannya tentang bagaimana kita menjaga pikiran positif selama pandemi COVID dengan hipnoterapinya. Juga Dokter Gigi Ranggi, terima kasih banyak Pak Dokter yang sudah menjelaskan tentang aplikasi IHC. Mudah-mudahan ini lebih mempermudah lagi masyarakat komunikasi, konsultasi dengan layanan kesehatan yang ada. Manfaatkan segala teknologi yang ada untuk hal-hal yang positif, Sobat Bahasa FM, untuk kita lebih baik lagi tentunya. Sekali lagi terima kasih semuanya narasumber kita di kesempatan pagi ini. Baik Sobat, tetap di 93,1 Bahasa FM karena masih akan ada satu narasumber lagi akan kita hadirkan juga di tengah-tengah Anda. Tetaplah di 93,1 Bahasa FM. Mbak Novi terima kasih, Pak Dokter terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Bobi. Baik Sobat Bahasa FM, tetap di 93,1 Bahasa FM. Kami akan segera kembali bersama Ngobras Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Elizabeth.